Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi sayyidina Fatimah Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Alhamdulillahi ikhwanihi minal anbiya'i was mursalin malaikatul muqarrabin. Syaitana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syalana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa syarril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bainahum wa bainal Shalana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantos ayat nomor 13. Halaman 3 gangsal. Halaman 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lan dadake sira ya Muhammad lahum maring kufar Makkah masalan ing dadi rupa telodo ashabal qaryah ing pira-pira penduduke al qaryah temriki dimaknai kalian Mbah Bisri gawe Mbah Misbah Mustafa biasa itu mriki al qaryati desa ingkang nami Antokia, negeri Antokia, daerah Antokia. Ai udkur lahum ya Muhammad, dawa ya Muhammad, matil halahum bikisoti ashabal qaryah. Buatlah perumpamaan keadaan orang-orang kafir Quraisy wekdal niku. Orang-orang kafir Mekah yang menolak dakwanya Rasulullah. Dimutakan kalian Kanjeng Nabi diingatkan dengan satu peristiwa yang mana peristiwa ini sudah terjadi jauh sebelum diutusnya Rasulullah, yang disebut dengan kisah ashabal qaryah, kisah
tentang kondisi ashabal qaryah, yaitu penduduk desa. Cuma memang dan ayat mboten dijelaskan Korea yang dimaksudkan itu Korea apa, tidak disebutkan secara detail. Di tahun berapa nggih mboten disebutkan secara detail. Penduduk itu termasuk penduduk sebelum atau setelah Nabi Isa nggih mboten dijelaskan secara rinci. Tapi temriki wonten mufassir. Niki butuhnya kita terhadap kitab tafsir, sehingga di antara kitab tafsir, di antaranya tafsir Yasin ingkang kita waos disebutaken Korea yang dimaksud inggih menika Korea ingkang nami Antokia. Ija'aha ing dalem wangsane nekani ha ing kaum sapa al mursalun piro-piro rasul kang den utus id arsalna rupane mengka tumekane utusan apa ngutus sapa ingsun ilaihim marang mursalun niku isnaini ing utusan loro, yakni ya Muhammad bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Antakya li anna arsalna ila kulli qaumin rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum itu rasul. Fa arsalna ila ahli Antakya rasulaini, maka kami utus dua rasul kepada penduduk Antakya. Nah, terus niki dimutaken nggih. Sebab ingkang nami sejarah niku kan selalu berulang dan berulang terus. Maka Pak Karno niku kan sampun mengingatkan kita dengan istilah jas merah nggih. Jas merah niku singkatan dari jangan sekali-kali lupa terhadap merah, melupakan jangan pernah merah, melupakan rah sejarah. Karena hakikatnya kejadian itu kan selalu terjadi dan terjadi terus, siklus peradabannya kan hampir sama. Cuma tempatnya yang berbeda, pemerannya yang berbeda, tapi inti peristiwanya sama. Sehingga sien sadèrèngé diutus Kanjeng Nabi wonten penduduk ingkang nami Antakya. Niku diutus kepada mereka dua rasul. Bahkan zabuhuma. Tapi penduduk Antakya niki mendustakan keduanya. Kedua utusan niki. Fa'azazna mongko nguatake sapa ingsun bisa lisin kelawan utusan kang kaping 3. Mongko banjur nguatake, artinya setelah dua utusan ini didustakan oleh penduduk Antakya niku wau, motong-motong diutus malih utusan yang ketiga. Ai qawaina huma bisalisin. Utawi artosipun azazna di sini qawaina, kami kuatkan. Karena dua orang ini telah ditolak, didustakan, diingkari, akhirnya motong-motong dikirim malih utusan yang ketiga. Lah niki pembahasannya sangat panjang sekali. Ayat ini mulai ayat niki wau 13 sampai ayat 13 kali. 20 ayat khusus bercerita tentang bagaimana kondisi dari penduduk ingkang nami Ahlul Qaryah niku wau, Ashabul Qaryah. Dan mriki ditafsiri penduduk Antakya. Nah niki menjadi pertanyaan, mengapa kok begitu panjang kisahnya? Dan mriki wonten jawaban betapa pentingnya dakwah. Karena niki yang ditekankan adalah dakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada mereka, orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama keluarga kita, tetangga kita, keluarga inti kita, atau sipun keluarga inti niku sinten
garwa lan anak lan keluarga secara skup yang lebih besar utawi masyarakat kita walau ayat senajan meksa ayat niki mengisyaratkan pentingnya misi dakwah. Nomor kali pentingnya ilmu sehingga disebutkan ke setunggal makalah tidak aradta an ta'rifal insana annahu insanun undur ila mahabbatil ilm kullama zadat ila mahabbatil ilm zadat insaniyatuhu. Al-Qasipun tidak aradta an ta'rifah, seandainya kalian ingin mengetahui an ta'rifah al-insana seseorang itu annahu insanun benar-benar dinamakan identitasnya manusia, monggo undur ila mahabbatil ilm, maka lihatlah kecenderungannya terhadap ilmu. Kullama zadat ila mahabbatil ilm, setiap kali seseorang itu mempunyai keinginan dalam dirinya untuk menambah ilmu, untuk belajar terus, sehingga wonten istilahnya the long life education, artinya kehidupan belajar itu sepanjang masa, sepanjang hayat, tidak ada istilah tua, tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah tidak ada media, harus ada semangat untuk selalu menambah ilmu. Mongko tiang niku zadat insaniyatuhu, bertambah identitas manusianya, sehingga cap utawi merek utawi legasi yang dilekatkan Allah ke dalam diri kita yang namanya manusia adalah ilmu. Ya, misalnya makan minum misalnya kewan mangan gini, mengandalkan keturunan kewan itu ngoten, kawin kewan Terus yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya ternyata satu, nopo ilmu. Sehingga temurun ayat pertama wahyu Allah kepada kanjeng Nabi, dia memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah kita berada dan hidup di zaman yang komunikasi dan ilmu pengetahuan itu begitu mudah kita dapatkan. Kalau tak seimut terjun awal-awal WA, awal-awal itu kan nyebarakan niku nggih. Tuwa jeneng koyo ane ilmu niku bleb kan dia pengetahuan. Tapi solami malah cenderung kita tinggalkan. Sebenarnya itu adalah wahana dan media bagi kita untuk kita kemudian terus ngasah otak kita untuk mendapatkan keilmuan kita. Ngaten nggih. Jadi sekali ini yang disasar atau yang menjadi inti daripada Korea sejarah ingkang nami ashabal Korea atau kianiku wau. Satu, pentingnya dakwah balighu anni walau ayat. Sing nomor kali pentingnya ilmu pengetahuan. Moga saniki kita bersama. Kejadian itu sundi dengan yang dinamakan dengan ashabul Korea ingkang nami Antiochus. Akhiripun faqalu ba'da taqwiyatihim inna ilaikum mursalun. Bahwasanya kami ini memang diutus untuk menyebarkan dakwah ajaran kepada kalian minallahi dari Allah, wa wahiduhu wa aminu bi, maka bertauhidlah kalian atau berimanlah kalian kepada Allah. Qala al-mufassirun ba'atha Isa alaihi salatu wassalam rasulaini. Di antara tafsir yang dinukil kalian Syekh Umami Tamriki inggih menika, dua orang yang diutus ini adalah dua orang dari murid-muridnya Nabi Isa. Terus Nabi Isa niku gak ada murid ingkang nami kelompok Al-Hawariyun. Ngaten kanjeng Nabi Isa niku gadai misi dakwah. Nabi Isa niku terkenal nabi yang paling miskin. Nabi Isa niku satu-satunya nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dengan nama lengkap, Al-Masih Isa bin Maryam. Nabi Isa niku nggadahi gelar Al-Masih. Al-Masih niku artinya dari kalimat masaha. Masaha itu menyentuh. Disebabkan begitu banyak
mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nabi Isa melalui proses sentuhan. Termasuk dua orang yang diutus oleh Nabi Isa ini diberi oleh Allah kemukjizatan, di antaranya yaitu seperti halnya Nabi Isa dengan proses sentuhan. Atau yang kedua, Nabi Isa selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berpindah itu kan ada sentuhan telapak kaki dengan bumi sehingga digelari Al-Masih. Nah, niku Nabi Isa mengirim rasulaini minal hawariyina ila madinati Antiokhia. Mengirim dua utusan dari kelompok Al-Hawariyun. Al-Hawariyun niku atosipun murid-muridipun Nabi Isa ke satu desa, satu kota yang namanya Antiokhia. Falamma qaruba minal Madinah ro'aya saykhun yar'a gunaman. Dan tatkala dua utusan ini mau mendekati yang namanya Korea Antiokhia, mereka berdua melihat seorang syekh, yang mana syekh niki wau yar'a gunaman, mengembala kambing. Namanya pun Habib An-Najjar. Terus diutus ke Sunggal Deso, sak derenge mlebu desa niku wau ternyata kepanggih kalian pengembala kambing. Namanya Habib An-Najjar, Sohibu Yasin. Habib An-Najjar ini disebut dengan Sohibu Yasin karena makin wonten kisah begitu luar biasanya. Habib An-Najjar anggenipun menegakkan dan menyebarkan dakwah. Fasallama alaihi, matur-matur uluk salam keduanya, dua rasul niki kepada Habib An-Najjar. Waqala syekh lahuma, matur-matur Habib Najjar matur kepada keduanya, man antuma, sampean niku sinten? Sebab jelas Habib Najjar mboten mengenali, sebab dua utusan ini baru datang ke desa itu. Ditangleti kalian Habib An-Najjar, man antuma, panjenengan kalian niku sinten? Faqala nahnu rasula Isa alaihissalam, matur mengenalkan diri. Kami berdua ini adalah utusannya Nabi Isa. Nad'ukum min ibadatil autan ila ibadatil rahman, untuk mengajak pada kalian dari ibadah lama kalian yang menyembah patung, menyembah berhala, kita ajak agar kalian mentauhidkan Allah, menyembah Gusti Allah. Faqala syekh, matur-matur Habib An-Najjar niki matur, ama aku ayah, apakah kamu ada bukti bahwasanya kamu berdua itu termasuk utusannya Gusti Allah atau utusannya Nabi Isa? Faqala na'am, matur-matur yang kali utusan niku wau matur na'am, ya ada buktinya bahwasanya kami ini memang diutus oleh Nabi Isa. Nusbil marido, nusbil marido wa nubri'ul akmaha wal abros wa nuhyil mauta bi'idznillah. Kami dengan izin Allah bisa menyembuhkan yang sakit, bisa membebaskan dari penyakit akmah, dari penyakit buta, dari penyakit lepra, sopak, dan kami dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati. Terus ini mukjizat kan mukjizat itu diberikan ke setiap para rasul sebagai bukti bahwasanya mereka itu memang diutus kalian Gusti Allah. Mesti umatnya mengatakan, terus bukti ini nopo? Akhirnya matan-matan dimadapakan ikan kami mukjizat. Itu diantaranya ngoten, bisa menyembuhkan yang sakit, membebaskan seseorang dari kebutahan, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra, dan bisa menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah. Faqala syekh innali ibnan maridun mundu sinin. Saya mempunyai anak, terus Syekh Habib Najjar nih, saya mempunyai anak laki-laki yang kemudian anak itu sakit, sudah sekian tahun sakit. Qala lahu intalik bina hatta natali'a ala halihi. Dan kalau gitu mari kita lihat bagaimana kondisi dia, kita akan melihatnya. Fa'ata syekhu bihima ila manzilihi, maka Habib Najjar niki matur-nuwun betul kali utusan niki teng griyane.
dalam keadaan sakit anak itu disebutkan dalam tafsir yang lain lumpuh. Terus putrane Habib Najjar niki lumpuh sekian tahun tidak bisa berjalan. Ngoten kali utusan niki dijak teng griyane. Manggil anak ini kuwau. Famasakha ibnahu faqama bi idnillahi ta'ala sahihan. Monggo dua utusan iki ndedonga dumateng Gusti Allah. Nah, matur ngoten sukune niku diusap ngeten mawon, dicekel ngeten ki mawon. Faqama bi idnillah. Langsung hilang lumpuhnya dan bisa berdiri dan berjalan dengan izin Allah sahihan dalam keadaan sehat. Fa'amana Habibu bihima. Kemudian Habib Najjar matur-ngoten iman. Matur-ngoten derek napa beriman dengan apa yang diajarkan oleh kedua Rasul itu. Fafasal khabaru fil Madinah. Moto-moto nyebar berita. Kan ini sesuatu yang membuat takjub ya. Sebab putra ini dalam keadaan lumpuh, cukup disentuh, tidak diberi obat apapun, dengan izin Allah ini langsung sembuh. Irumin kados napa penjombang niku nggih ponari nggih ha nggih ponari suwi. Lah sak iki tembuti lari tembuti pun ada ceritanya malah gitu. Nggih mulai ada ceritanya malah niku kan napa sampai waktu ya itu belum kata flu kota ini dari sesuatu yang khalif tu'raf ya, sesuatu yang aneh itu cepat menyebar. Nunggu sampai terpuji-pujikan ya, kuasa yang mereka pun tidak menggunakan logika ya. Bagaimana kemudian anak yang mengobati dengan menggunakan batu kata di celup nongeten. Ini termasuk Mbak Kulok. Cerita, lu aku beronok deh. Yang terus bang, ini aku ngantri, sampai aku mangan ini bloket isu sampai nggak mangan. Nggak yung kate dah ngono. Kita gitu, kalau kau dino aku ngantri nih, ini kalau apa itu? Kan gua udah mulai kewakil mungkin. Macam-macam, ya oleh obat, jadi kayak imun dari celup-celup mungkin. Dan terus, kita ombe, macam-macam. Iya, gak waras. Tapi gak waras itu. Jadi ada wonten unsur X lah kata nih. Niku wonten mukjizat itu kan gitu. Seandainya kemudian itu benar, ya. Seandainya itu benar, itu adalah mukjizat. Tapi yang terjadi kan tidak. Dan tidak ada mukjizat kecuali diberikan kepada para nabi dan rasul. Karomah pun harus kita lihat kepada siapa kan ngoten ya. Dan itu kerja menggunakan akal sehat lah ngoten ya. Ternyata niku kan ketindihan kalian napa ngoten niku faktor X lah ngoten ya. Sebab niku dan guru kula niku nggih ada unsur magicnya juga karena memang di dalam batu itu ternyata sudah niku memang niki nggih napa ujian keimanan sebenarnya. Dan ternyata yang masuk ke situ kan dari bangsa-bangsa jin dan ya. Boleh cara guru-guru niku dokter jin. Itu dokter jin. Sebab dia memang ada unsur seperti itu ada. Apakah bisa? Karena ada beberapa teman yang kemudian bisa karena memang dibantu. Ya. Jadi kita nggak minta pertolongan karena kita kalau minta pertolongan itu ada Gusti Allah. Lek minta pertolongan kepada selain Gusti Allah, ya. Dan meyakini akan punya kekuatan. Nah, jadi khawatirnya kita melakukan bentuk kesyirikan. Sehingga budal kita ngombe nopo kemawon, misalnya obat atau nopo harus menggunakan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Sehingga sampai mau ada perasaan kita, keyakinan yang menyembuhkan ini adalah sedoyon niku kersane Gusti Allah. Nah niku pun ical ngoten-ngoten nggih mboten saged napa-napa. Batunya itu ya hanya batu seperti biasa. Karena kan enten Sayyidina Umar itu kan ketika buahnya orang yang mencium Hajar Aswad itu kan matur-matur dia. Lek aku gak ningali langsung kanjeng Nabi ku mencium wahai batu lan asubak abadan terus.
Dan asumak niku gak bakal aku nyium awakku ngoten ya. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi niku nggih mencium Hajar Aswad sebagai tanda rindunya kita kepada tempat di mana Hajar Aswad itu berada, pun di surga, sebagai bentuk kerinduan kita dan sebagai bentuk kesungguhan kita mugi-mugi antar nopo kesempatan wekdal utawi antar rezeki minallahi taala ingkang arupi nopo saged mlebet surganya Allah, yang mana Hajar Aswad itu awalnya berada di situ ya. Sehingga wonten sila ruhaniyah antara diri kita dengan surga, sehingga kita kan selalu membaca Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, wonten surgane temen itu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pun ya. Dados bangsa malih ten pembahasan ngaten berita itu fasa itu menyebar al-khabaru fil Madinah. Wasafallahu ta'ala ala aidiyahum makasiba minal marudu. Matang-matang Gusti Allah menyembuhkan banyak orang akhirnya datang ke mereka berdua niki. Napa diparingi kesembuhan kalian Gusti Allah melalui dua rasul niki wau, dengan cara disentuh sembuh, disentuh sembuh, disentuh sembuh, sehingga motong-motong sampai menyebar berita betapa hebatnya dua orang ini. Akhirnya yang ditinggali kehebatannya, buatan ditinggali yang menjadikan hebat siapa? Niku buatan ditinggali ngoten. Kadang dia kan ngoten ya. Hebat niku dia hanya melihat hebatnya yang sekarang. Buatan ningali bagaimana prosesnya dia menjadi hebat. Dan mesti ditinggal. Yang menjadikan hebat itu siapa? Tapi matungmu akhirnya nyebarin apa? Tiang kali utawi dua rasul itu termasuk orang yang hebat dan sakti. Niki bismillah. Wa fi riwayatin kana syekhu a'ma, tapi ada riwayat yang lain. Ini kan tafsirnya. Jadi tafsir pertama mengatakan. Tafsir yang kedua mengatakan bahwasanya syekh itu a'ma. Habib An-Najjar niku dalam keadaan buta. Masa ketingali. Pada ayahu bakana basiron bi'inillahi ta'ala. Matang-matang diusap meripatin niku kali rasul niku ndonga dumateng Gusti Allah, pasti napa dilepas astane niku wau langsung saged ningali. Langsung saged ningali. Wa kana fiha malikun yuqalu lahu Aftaukhis. Dan di dalam negeri yang namanya Antokia itu ada seorang raja namanya pun Aftaukhis. Wa kana min kibari muluki Yunan, yaitu bagian daripada raja-raja atau pembesar yang sangat terkenal dari kerajaan Yunani. Min abadatil asnam, sebagai penyembah berhala. Ba'udiyal khobar, maka datang kepadanya khobar bahwasanya ada dua orang yang menyembuhkan dengan sangat mudah dengan cara dipegang di bawah. Faja'a hadaini, maka keduanya dipanggil kalian raja sing namine napa? Aftaukhis niku wau. Faqala man antuma? Qala nahnu rasulani min Isa alaihi salam. Kang le tinggi kados Habib Najjar niku wau. Sama niku sapa? Kami ini dua utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Qala al-maliku wa bima situma. Sampai dalam rangka apa datang ke sini? Qala linad'uwaka min ibadatin ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadatin ma yasma'u yubsir. Kami ini mengajak kepada kamu untuk beriman kepada Allah, dari ibadah kamu kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, agar kamu itu beribadah kepada Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Qala al-maliku alana ilahun duna alihatina. Apakah ada Tuhan selain Tuhan yang kami sembah? Ini pertanyaan ini dan Rojo Aftaukhis. Qala na'am. Rasul kali Rasul mengatakan iya. Wa huwa man aujadaka wa rabbaka wa alihataka, yaitu zat dialah zat Allah, dialah Allah zat yang menjadikanmu dan yang menjagamu, membimbingmu, itu adalah wa alihatak, dan itu adalah Tuhan. Qala kuma hatta anzura fi amrikuma. Maten-maten kuma hatta anzura fi amrikuma. Maten-maten raja niku matur ngeten, ya wis ngono wis sikit awakmu ngadeg kok maten.
Ngaten. Berdirilah kalian sampai aku melihat apa yang terjadi. Akhirnya moten-moten disebataken mriki. Fatatabi'ahuman nasu fa'akhaduhuma wa darabuhuma. Tapi yang terjadi adalah pengawal-pengawalnya, Anas memiliki pengawal dari Raja Abdauqis niku malah menyeret kedua utusan itu, nyekel kedua utusan, motung-motung memukul keduanya. Sebab nopo? Sebab mengajarkan kepada keyakinan yang berbeda, tidak seperti keyakinan yang selama ini mereka ikut. Kan niku kesanjang ya. Terus memangnya ada Tuhan selain Tuhan yang kita sembah? Dia ada. Dialah Allah yang telah menjadikan, dialah Allah yang telah menjagamu, dialah Allah yang telah merawatmu. Itu adalah Tuhan. Tersinggung. Rojone ini ku tersinggung. Akhirnya mata-mata pengawal diganggan. Wis lek ngono cekelen itu. Bahaya itu. Karena mengajarkan sesuatu yang belum pernah mereka ketahui. Dan menyimpang dari ajaran-ajaran dan keyakinan yang selama ini mereka wariskan dari para nenek moyang ini. Wa akhirnya kali utusan itu dicekel. Wa akhuduhuma wa darabuhuma fisuki, mata-mata diseret dan puasa mata gebuki kali utusan itu. Wa bi riwayatin Wahbin anna Isa alaihi salam ba'asa hadaini rajulaini ila Antakiyah wa atayahuma wa lam yasila ila al-malik fatolat muddatu maqamihima fa kharaja al-maliku data yamna sakhra fa kabbara wa dzakarallaha ta'ala wa ghadibal malik. Nah niki wonten versi lintune ngaten. Niki namanya tafsir nggih. Tafsir berarti kan nggih wonten versi-versi cerita. Nah versi cerita lintun niku dikatakan bahwasanya dari Wahab sinten? Wahab bin Munabbih. Sinten Wahab bin Munabbih niku? Wahab bin Munabbih niku seorang Nasrani dari Madinah yang kemudian berislam. Terus kisah-kisah ngeten iki ternyata di beberapa kitab, termasuk kitab Injil dan Taurat, niku nggih dikisahkan. Niki menunjukkan bahwasanya 3 kitab niku dari sumber yang sama, karena mirip-mirip kisahnya. Tapi nggak semuanya, ada kemiripan antara kisah dalam kitab Taurat, kitab Injil, termasuk dan Al-Quran. Niku wonten kemiripan. Nah, saat derenge mandhapi ayat, niku kan ahlul kitab, niku kan semerap. Kisah-kisah pun semerap. Termasuk setunggal sahabat naminipun Wahab bin Munabbih. Wonten naminipun Ka'ab bin Ahbar. Wonten naminipun Abdus Salam. Disebataken temriki riwayat Wahbin temriki Wahab bin Munabbih. Nah, Wahab bin Munabbih niku sinten? Wahab bin Munabbih niku seorang Nasrani yang setelah dakwanya Kanjeng Nabi, akhirnya matengipun derek Kanjeng Nabi masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, mateng-mateng Wahab bin Munabbih bercerita sesuatu yang ada di kitab-kitab mereka sebelumnya, termasuk kitab Injil. Dalam pandangan Wahab, kisahnya bahwasanya Nabi Isa niku mengutus 2 orang ke satu desa namanya pun Antakiyah. Akhirnya ngoten kedua rasul niki dugi ten desa sing namipun Antakiyah. Falam yasila, tapi mboten ngantos sampai ke desa niku fatolat muddat maqamihima. Mboten sampai kepanggih kalian raja. Niku sampai kepanggih raja ya. Tapi ta mriki kisane mboten sampai kepanggih kalian raja sing namine Abdauqis niku wae. Akhirnya ngoten wonten ten desa niku ngobati ngoten fa kharajal maliku data yam ila sokro. Ngoten Raja Abdauqis niku wau sidang ten desa-desa niku wau dan mirengaken tiang utusan kali niku kabbaro salat takbir ngoten zikir ngoten ditingali lho kok gak cocok dengan ibadah yang selama ini mereka lakukan. Akhirnya ngoten raja niki murka wa amara bi habsihima wa jalada kula waqimin kumami adat kalja. Wa akhirnya ngoten merintahkan utusan niki wong nyekel tiang kali niki wau. Napa namine pengawal niku wau ngengket pengawali nyekel tiang kali utusan niki wau. Wa akhirnya cewekel ngoten dijilet digepuk ngantos ping 1. Nah niki kisane ngoten.
Nggih. Fakudziba faqalu kudzibal mursalani wa duriba tsumma ba'sa Isa alaihi salam ra'isal hawariyin. Nah, sak sampune dua utusan niki wau yang didustakan, bahkan dipegang, dipenjara, dipukuli. Akhirnya matur-matur Nabi Isa mengutus utusan yang ketiga. Nah, utusan yang ketiga niki ra'isal hawariyin, ketuane kelompok hawariyin, namine pun Sam'un. Sehingga wonten nate mireng Sam'un sampai Indonesia diplesetno napa Samson. Yeah. Sebenarnya nama Samson niku bahasa mriko nggih, bahasa Eropane lah. Nggih kados Nabi Musa kan mriko namanya napa? Nabi Dawud mereka mengatakan David. Kalau Rasulullah mereka mengatakan Muhammad, ya. Nabi Isa mereka mengatakan Yesus. Jadi kita yakin boten terhadap Yesus. Mungkin saya yakin sebagai Rasulullah Gusti Allah, sebagai Nabi ini Gusti Allah, tidak lebih dari itu. Makanya mereka wonten keyakinan, termasuk Sam'un, mereka mengatakan apa? Samson. Mereka nggih mengatakan Samson, tapi nggih kisah niku pun disimpangkan nggih. Wonten kados ngoten kisah niku. Nggih wonten kisah mangke temen iki. Diutus satu utusan yang itu Ra'isal Hawariyin. Dados sering ngoten nggih, dados wonten diutus ngoten kados Nabi Musa nggih. Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir niku kan ditemani kalian murid nggih ya. Muridnya Nabi Isa sing namanya sinten? Yusa ya. Makin Yusa niku nggih makin dados nabi. Sak sampune Nabi Musa kapundhut, ngoten yang mengawal, yang menemani orang Bani Israel mlebeten Palestina niku nggih Yusa itu. Ya Yusa bin Nun niku termasuk murid atau napa nggih ketua dari murid-muridnya Nabi Musa. Namine Yusa bin Nun. Niku sing maten-maten ngancani Nabi Musa sampai kepanggih kalian Nabi Khidir. Niku ceritane teng surat Al-Kahfi nggih. Nah, yang ternyata di sini nggih ngoten. Diutus satu utusan yang lainnya wa azazna bisalisin, dan kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Tameriki diserat nami Sam'un ala asarihima fadakhala Sam'un hadhil baldah mutanakiron fadhahaba ila Sidon. Akhirnya ngoten-ngoten Nabi Sam'un utusan ini kemudian masuk ke daerah Antioquia. Cuma mutanakiron itu atosipun secara samar. Niku Allah utusan langsung aku nyembuhkan ngoten nggih ya. Akhirnya ketinggal, akhirnya motor rojane curiga. Lho kok iso kok ngono? Berarti iki motor cara ibadahnya nggih benten. Akhirnya dicekel motor di penjara. Lah, Nabi Sam'un utusan yang ketiga niki menggunakan cara berbeda. Nah, niki akhirnya wonten strategi dakwah, ngoten nggih ya. Nah, niki Nabi Sam'un yang ketiga niki beda, tidak seperti utusan dua orang sebelumnya. Yang mana beliau mutanakiron, halnya nyamar. Boten menampakkan mukjizat, boten menampakkan kekuatannya, boten menampakkan kehebatannya, tapi beliau niki nyamar. Fadhahaba ila Sidon. Yang dituju pertama adalah penjara. Damel napa? Mangke kali utusan niki wae. Faqala Sam'un lisujjan. Ngoten napa niku sipire ya, sipir penjaga penjara kan sujjan niku. Uridu an atasaddaqu alal mahbusina bihadil arifah. Kanjangnya dan wahai petugas, wahai sipir, saya mau menengok dua orang yang di penjara itu. Saya mau ngasih mereka itu roti. Bihadil arifah, dengan membawa roti. Kepengen aku nengok nang sing di penjara niku, aku kaping kei roti. Summa dakhala Sam'un sijna. Walhasil penjagaan ini mempersilahkan, membolehkan. Akhirnya Sam'un niku melebeten penjara wa ata indahuma. Matur-matur kepanggih kalian dua utusan niku. Ini semerap lah. Dan ini kan kali-kali ini kan termasuk Hawariyun, dan Sam'un niku nggih ketuai Hawariyun. Wa sa'ala an halihima. Panggih pun
Bagaimana keadaan kalian? Wa qala qad ajjaltu ma fil amr falam ta'khudal amra bi rifqi faqad asbaha amrukuma amru imra'atin lam talid bi syababiha mawaladat bi akhir umriha waladan fa aradat an takfur. Altosipun temriki sampeyan niku salah strategi ini. Kita ngaten nggih. Terlalu buru-buru ajjaltu. Kalian itu terlalu buru-buru. Kalian itu mestinya berdakwah itu secara rifqi, secara lembut. Nah, apa yang kamu lakukan yang buru-buru itu diumpamakan seperti yang SD. Lami mboten nggak ada putra. Lah pas nggak ada putra, piyambak ini pun dalam keadaan sepuh. Kepingin anak ini pun dan cepat gede. Wah, akhirnya moten-moten, boten ningali kondisi anak ini gua, itu dijujelik oleh diparingi roti, diparingi sego, diparingi pisah, diparingi. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi bahwasanya perut ini gua akan rusak sebab terlalu buru-buru. Kalau ada ibu ini gua wonten konco ya, baik, kayak konco bulan ini. Mau putraan ini gua apa namanya? Cucu ini kata walid ya, usia pintar nih gua. Malah diparingi pisang gitu ya, seenak gede ngoten ya. Yang terjadi nopo usus ini lengket sebab pengen pisang. Akhirnya lari sak motor niku dioperasi diputus niki usus ini. Ada sesuai dengan kemampuan dan kesiapan anak itu. Jangan engkau buru-buru. Diumpamakan seperti seorang yang punya bayi, kepingin dan cepat bayi ini akhirnya motong-motong diparingi sesuatu makanan yang tidak pada waktunya diberikan. Motong-motong nggak ada untuk dikasih, diparingi daging kan betul mungkin ya. Akhirnya motong-motong fabaqo khubzu fi batnihi. Ya akhirnya dia tidak bisa mengunyah dan tidak bisa mencerna, maka roti niku wau akhirnya tetap di dalam perutnya. Fa mislu kuma mislu hadihi umma amma sami'tu ma inal ajala minas syaitan. Nah, kondisi kalian yang buru-buru niku koyo ibu mau. Sebab al ajala minas syaitan. Sifat tergesa-gesa itu dari perbuatan syaitan. Pun ya. Summa kharaja sampun, sak sampune mangke iki ceritane panjang, bener apa nggih? Bener apa nggih? Niki khusus cerita mawon iki. Niki panjang cerita iki. Biasa kalau singkat. Akhirnya motor medal sampun di penjara niku. Fakhara jatamun nasij. Baca ala yu'ashiru khasyatal malik hatta anasubihi. Akhirnya motor melakukan pendekatan. Pendekatan terpundi ke rojo. Jadi didawai pertama niku rojo nih. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah yu'ashiru khasyatal malik. Inggih menika orang-orang dekat raja niku ngoten didekati kalian sama niku wae. Hatta anasubihi sampai mereka niku seneng dan samun. Bahasa kita nggak di PAT ini lah ngoten nggih. Sinten tiang-tiang di sekitar raja niku wae termasuk pengawal-pengawale, termasuk keluargane. Farafa'u khabaru ilan malik. Ngoten raja niku semerap, ono wong sing apik. Nah, cerita kan ya, niku lu ngeten sampai berita niku ten raja sing namine Aftaukhis niku wae. Fada'ahu. Akhirnya mantu ditimbali, wis celuk. Jangan awakmu iki cerita niku ngono sampune celuk wong iki. Saiki celuk. Waradiya usratahu wa anisabihi. Akhirnya seneng. Keluargane raja niku seneng. Nah, nyebabno raja niku wae nggih melo seneng. Wa akramahu bahkan memuliakan. Mboten kados dua utus niku wae nggih. Dua-dua kali gebuke dicakal ngoten nggih ya. Tapi niki enggak ada strategi. Strategine napa? Mboten langsung napa menampakkan dakwah langsung ngoten. Tapi pertama nyamari. Akhirnya mboten rajane seneng, keluargane seneng. Qala lahu dzata yaumi ayyuhal malik. Jadi ngoten samun pun deket kalian kocok. Ngoten sanjangeten samun. Ayyuhal malik. Balaghani annaka habista fi sijni rajulaini. Saya kemarin itu dengar sampean itu telah menangkap dua orang di dalam
penjara. Lha katanya ya, lha kok diterami ya. Sebab apa? Sudah baik dan merasa senang, akhirnya ngoten-ngoten baru masuk dakwah ini. Nah itu ada 2 orang yang kamu penjara. Wadorob tahuma, dan kamu telah memukuli keduanya. Hina da'awaka, ketika mereka itu berdakwah kepadamu. Ila ghairi dinika, kepada agama selain daripada agama yang kamu yakini. Fahal kalam tahuma, apakah engkau telah bicara dengan keduanya? Wahal sami taqaulahuma, apakah engkau pernah mendengar ucapannya? Faqala al-malik la, woten kata woten. Dadas dia memukul, dia memenjara itu karena berita atau karena laporan orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya langsung dipenjara mata mawon. Wujudnya apa? Ini kan ditangleti. Sampai begila memegang 2 orang karena berdakwah selain dengan agama kamu. Apakah kamu pernah melihat orangnya? Enggak. Apakah kamu pernah mendengar suaranya? Ya enggak. Apakah kamu kemudian pernah duduk bersama? Ya enggak. Ternyata rojon itu namun hanya mendapatkan laporan. Faqala al-malik la faqad hala baini wa baina zalikuma hudubi, sebab rojon itu sampun marah ya, sehingga mboten sempat tanglet terhadap 2 orang yang ditangkap niku wau. Qala sampun fa in ra'aita maslahatan udhuma. Qala sampun fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta naqala ala ma indahuma. Nah, misalnya 2 orang itu membawa kemaslahatan gimana? Lebih baiknya kita lihat barangkali 2 orang ini membawa kemaslahatan, tidak seperti anggapan kamu. Fa'ata bihimal malik, akhirnya diterami. Oh ya wis ngono. Wis ayo. Akhirnya mateng-mateng manggil 2 orang yang dipenjara niku wau. Sinten? Rajane niku wau didampingi kalian Samun. Faqala lahum Samun, man arsalakuma. Waktu Samun pura-pura mau kenal, ya kan? Akhirnya kepanggil yang 3 dan sekawan. 2 orang yang pertama niki wau, Samun kalian rojo. Manoten Samun sanjang ngeten, man arsalakuma ila huna. Manoten Samun tanglet. Sing ngutus sampean berdua ke sini siapa? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laisa lahu syarikun. Yang mengutus kami adalah Gusti Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Summa qala Samun sifalana sifatahu. Padang-padang qala innahu yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid. Terus bagaimana Tuhan yang kamu yakini itu, bagaimana perbuatannya? Bahwasanya Allah yaf'alu ma yasha, berbuat terhadap apa yang dikehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan menetapkan hukum atas apa yang dia kehendaki juga. Summa qala Samun wa ma ayatukuma. Qala ma yatamannahu al-malik fa amara al-maliku hatta ja'u bi ulamin matmus. Akhirnya mateng-mateng Samun tanya ngeten. Terus tanda bahwasanya kalian berdua diutus oleh Allah itu apa? Maten-maten 2 utusan mengatakan ma yatamannahu al-malik. Apa yang diinginkan oleh raja pasti akan dipenuhi. Oh, maten. Nah, niku mal badhe mriku. Apa yang diinginkan oleh raja ini pasti kami akan bisa melakukan. Fa amara al-malik hatta ja'u bi ulamin matmusil ainaini wa maudi'u ainaini kal jabha. Akhirnya moto-moto diuji kalian rojo niku. Nowo mendatangkan 1 orang anak, gulam anak yang matmusul ain, yang tidak mempunyai mata. Panggenane mripate niki kados jabha, kados dai. Jadi mboten enggak ada meripat, mboten enggak ada bola mata, mboten ada blek. Jenengan nate nikutan pundi? Sidoarjo niku lho, wekdal napa niku? Kalau wingi niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 tahun NU niku lho peringatan. Kan niku wonten lare, mboten enggak ada meripat nggih.
Nggih kan? Mun kadang mripat di dalam keadaan buta boleh kadang mripat. Niku namine matmusul ainain. Modal niku kan wonten lari niku kan niku lari-lari sing boten saged ningali ya niku sing maos selawat niku. Niku matmusul aini, boten gajah mripat. Dalam kondisi yang seperti itu kal jabha, sehingga kedua mripat niku seperti dahi. Jadi enggak mempunyai dua bola mata. Wa ma zala yad'wani rabbahuma hatta syaqqa mawdi'ul basar wa akhadha undu qataini min at-tini fa wada'ahuma fi hadaqataini fasarata muqlataini yaksurahuma fa ajabal malikum. Sampai maten-maten raja niku matur ngeten. Yo lek awakmu bener-bener iku utusane pangeran, saiki dadekno arek sing gak iso ndelok iki iso ndelok. Sempurna kaya kita wonten mripate saged ningali. Matur-matur dua utusan niku matur, ya. Nuwun dumateng Gusti Allah. Wa akhire mon diusap. Jadi mripate sing mbok neten bola matane niku mbok neten napa niku belane niku diusap kalian tiang kali niku wau. Matur diusap dumateng Gusti Allah biiznillah taala. Akhirnya moten-moten wonten belekane niki wau, belahan mripate niku wau. Moten-moten setunggale niku mendhet lempung tanah. Niku diputer-puter ngeten sehingga sampai butiran. Moten-moten disebul ndonga dumateng Gusti Allah, disalap ten mripate niku wau. Moten-moten diusap malih dados mripat beneran. Dan keduanya itu bisa melihat. Muklata ini menjadi dua meripat, dua mata yang baru, yapsuru bihima, yang dengan keduanya dia bisa melihat. Ngaten nggih. Nah niki sebenarnya niki mukjizat yang ditampakkan oleh Allah dari kedua rasul yang diingkari. Fata'ajjabal malik, moto-moto gawa, merasa kagum. Wa qala sam'un lil maliki in sa'alta min man alihatak hatta tasma'u sun'an misla hada wa yakunu laka syaraf wali alihatika. Lek sampean misale meyakini dengan Tuhan kamu yang namanya arca atau sonam, wis sampean takokno apakah dia mampu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang ini. Misla hada fayakunu laka syaraf. Lek sampean benar-benar bisa melakukan seperti dua orang ini, maka kamu akan mendapatkan syaraf kemuliaan. Wis takokno pangeranmu saiki. Ditanda kalian samun. Faqala al-malik ya samun laisa li angka sirrun maktumun inna alihatana alladhi na'budu la yasma'u la yubsiru. Ya memang samun Tuhan yang kami sembah terus sinten niku Malik niku ya. Aku ambek awakmu kan wis saiki wis gak ada sin, gak ada rahasia. Sebab raja itu sering cerita-cerita rahasia, terus gak ada batas antara raja kalian sama niku wau. Memang Tuhan yang kami sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Wa kana sam'un idza dakhala al-malik 'alal asnam yadkhulu fi dukhulihi wa yusalli katsiran wa yatadarra'u hatta dhannu anna sam'un ala millatihi. Ya sam'un niku kan menutupi keimanannya. Raja niki mboten ngertos nek sam'un niki nggih termasuk kandhane tiyang kali niku wau. Sehingga setiap kali raja niku nyembah pangerane, artinya beribadah kepada napa berhalane niku wau. Sampun niku wau mlebet, mboten salat piyambak dan selalu berzikir sehingga nyaman, boten ketinggal, merahasiakan keimanannya. Dianggap kalian raja niku wau lek sampun niku sami kados raja. Dados mboten didakwai, pertama mboten didakwai. Napa? Diambil hatinya sampai dekat antara raja kalian. Sampun kados beda strategi lah ngoten cara berdakwah. Faqala al-malikul rasulaini in qadara alihatakum alladhi ta'udanihi ala ihya'il amwat aman nabihi wa bikuma qala ilahuna qadirun ala kulli syai
Faqala al-malik innaha guna mayyitan mata mundu sabati ayyam. Ngoten-ngoten niki kita terakhir lagi. Matur ngoten dicugi malih kalian raja niku wau. Lek wis iki ngoten-ngoten gawe meyakinkan sekali lagi. Lek sampean iso menghadirkan atau menjawab tantangan ini, maka kami akan beriman kepadamu. Ngoten niku jane ngoten. Niku saja ngoten, yaitu menghidupkan mayit yang telah mati. Disebutkan mriki inna haguna mayyitan mata mundu sabati ayyam. Iki ana mayit mati wis 7 dinane. Wa ini akhatuhu walam adfantu. Aku gak menguburkannya, dijarno mayit niku sampai 7 hari. Hatta yarji'a abuhu wa kanal abhu iban, sampai dienteni bapak mayit iki dugi. Tapi selama 7 hari bapak ini mboten dugi-dugi karena melakukan safar yang sangat jauh. Sajangi malik ngeten, arek iki gak dikubur sampai bapak ini kok. Akhirnya sampai 7 hari ayah dari mayit ini dereng dugi. Waktu dijual ngoten dalam posisi napa membusuk selama 7 hari. Faja'u ilal mayyit wa qad taghayyara launuhu faja'ala yad'uani rabbahuma alaniyatan wa ja'ala sam'un yad'u rabbahu sirran faqamal mayyit binillah. Dan warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah, bahkan kulitnya sudah rusak. Sebab 7 hari ngoten dimakamaken nggih dijuwang ngoten niku baunya luar biasa busuk. Akhirnya ngoten-ngoten semuanya datang ke mayit niku wau, ngoten donga. Dua-duanya sing napa niku, dua utusan niki berdoa secara alania, secara tampak terang-terangan, sampun didungo dumateng Gusti Allah tapi secara rahasia. Akhirnya moto-moto disentuh, mayit itu mati, urip malih. Faqamal mayyitu biidznillah. Faqala inni qad muttu sab'ata ayyam. Moto-moto mayit niku ngomong mayit niku, sungguh aku ini telah mati 7 hari yang lalu. Wa muttu musyrikan, dalam keadaan, dan aku meninggal dalam keadaan syirik. Wa udkhiltu fi sabati audiyatin minan nari. Mongko aku ku dilebokno dalam napa niki 7 tempat dari neraka. Fa ana uhadzirukum amma antum fihi fa aminu billahi. Summa qala al-mayyit futihat abwabus sama fa idza nadartu ra'aitu syaban hasan wa ila akhirih. Maten-maten ternyata mayit niku dakwah. Aku pas mati ngoten ya. Kan wonten beberapa kejadian mati suri ngoten ya. Mati suri ngoten niku. Wonten kan wonten pengalaman mati. Jadi niki hidup setelah meninggal. Mati hidup setelah mati. Orang-orang yang kemudian kita ambil ibroh, kita ambil hikmah. Ternyata alam yang diceritakan di dalam hadis, alam yang di dalam Al-Quran itu benar-benar mereka alami. Cuma tidak sampai ke tempat itu dan mereka dikembalikan lagi. Wis balik onang bumi. Kan kalau ada cerita nih kan ya. Terus wonten yang kamati sore niku kan di survei, jenenge profesor niku kan kerja sesuatu kan membutuhkan data. Nah data mereka yang pernah mengalami yang namanya mati suri, sehingga kemudian masuk ke tempat yang sangat dingin, kemudian tambah gelap, kemudian masuk ke tempat yang sangat terang, yang kemudian mereka akan masuk di tempat itulah kemudian ada para penjaganya, karena mereka belum waktunya untuk mati, untuk meninggal saat itu. Akhirnya mati-mati niku dikembalikan lagi, kemudian tangi malih ya kan niku. Hampir semuanya sama ceritanya. Setelah mengalami terowongan yang sangat gelap, kemudian masuk ke tempat yang sangat terang. Ketika mereka akan masuk ke tempat itulah akhirnya dikembalikan.
Nah kalau sudah masuk ke tempat itu dinamakan dengan alam barzah. Tapi mereka dikembalikan oleh kalian para penjaga, mungkin mereka para malaikat. Akhirnya niku mau cerita niki mayit niku. Cerita Jusuni, fana uhadzirukum, aku iku mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik, celup-celup nonang geni neraka. Fa'ana uhadzirukum, aku ingatkan kepada kalian, ama antum fihi, kepada kalian semua, aminu billah, imanlah kalian kepada Allah. Sumakolat mayit putihat abwabu sama. Ketika itulah dibuka pintu langit. Fa'idha nadartu ru'aitu syaban hasan wajhi yashfa'u lihaula'i thalatha. Terus aku itu melihat ada 3 orang yang menolongku. Mata-mata diseret, rambutku ditawarik sampai mata-mata tangin itu tahu. Ada 3 orang. Akhirnya mata-mata Rasul kaget. Loh, kok telu gak loro ta? Mboten 3. Loh, niki kali, cicine, niki. Niki kali niki, terus cicine, niki. Akhirnya sampun mengatakan saja, ya aku ini adalah juga seperti 2 orang ini yang diutus oleh Nabi Isa, diperintahkan kepadamu untuk berdakwah dan mengajak penduduk Antioquia iman kepada Gusti Allah. Fa'amanal maliku wa amana qaumuhu wa kafarul akharun wa lam yu'min soha. Jibril alaihi sayhatan fahaluku. Akhirnya rojo niku wau iman, sebagian kaum menjadi iman, tapi sebagian yang lainnya itu dalam keadaan kafir. Nggih. Niki ceritane ngoten. Intine ceritane ngoten sampai kemudian mereka beriman, tapi sebagian riwayat mengatakan, nah niki ya, tetap dalam keadaan kafir. Terus niki wonten riwayat mengatakan rojo niku iman, tapi riwayat yang lainnya dalam keadaan kafir terus mengingkari napa dakwane yang 3 niku wau. 2 yang pertama kemudian dikuatkan yang ketiga. Pun nggih niki mawon cekap niki ya. Namun cerita mawon weding dilanjutaken kalian Habib Najjar. Habib Najjar, sebab memiliki intinya niku teng Habib Najjar. Habib Najjar ini kan namun kisah mawon. Kisah bagaimana penduduk Antioquia niku wau berhadapan menghadapi 2 orang. Yang pertama, mudah-mudahan dikuatkan kalian utusan yang ketiga. Tapi tetap dalam keadaan kekafirannya. Tapi cerita yang lain, rojo niku iman, sebagian dari rojo ini iman, tapi sebagian besar penduduk niku masih dalam keadaan kafir. Tapi kisah yang lainnya niku rojo ini sedoyo kalian penduduk ini masih dalam keadaan kafir. Niki mawon dikasahkan kula sampai akan ngapunten, namun kisah mawon bijang dilajengaken terus pundi Habib Najjar moten-moten menguatkan dan belani kali 3 utusan itu. Sampai kemudian beliau kemudian dibunuh, sampai disalib, moten-moten di sayap-sayap lah moten. Dan perjuangannya Habib Najjar belani 3 rasul. Mungkin ada pertanyaan monggo. Cekap? Nggih monggo. Niki kisahnya memang diutus kalian Nabi Isa, sehingga utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Tapi mereka ini sejatinya juga diutus kalian Insya Allah. Jadi yang ada dalam Al-Quran memang 25 keterangan itu di surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu 18 dengan mau surat Al-An'am dari ayat pertama sampai terakhir itu ada 18 nama Nabi dan Rasul. Dan yang lainnya itu ada di surat-surat yang lain.
Lah Nabi dan Rasul itu kan mboten hanya 25. Karena setiap kaum itu diutus para Rasul dan Nabi. Diutusnya mereka itu bisa semasa, tapi bisa jadi beda masa. Contoh Nabi Musa niku nggih Nabi kali Nabi Harun. Contoh Nabi Lut niku semasa dengan Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Yahya niku semasa dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun mengutus rasul-rasul yang lainnya. Ada mereka memang ada perbedaan. Apakah 3 utusan ini adalah utusan Nabi Isa atau 3 utusan tinggi Nabi kados Nabi Isa? Jadi tinggali beberapa keterangan ini Hawariyun. Maka Hawariyun itu bukan Nabi dan bukan Rasul. Cuma keterangan temriki wonten mujizat, dan mujizat itu turun hanya kepada para Nabi. Monggo Syekh Umami dan kitab niki menyebutkan 3 utusan yang diutus oleh Nabi Isa itu juga 3 utusan Gusti Allah, sehingga mereka itu juga Nabi atau Rasul. Terus keterangan yang sehingga ngoten-ngoten dan satu kitab niku wonten keterangan. Wis gak usah menjelaskan dan mendetailkan siapa selain 25 Nabi. Mengapa? Karena bisa jadi yang kita yakini itu Nabi dan Rasul keterangannya, tapi bukan Nabi dan Rasul yang dimaksudkan oleh Allah. Atau bisa jadi kita menafikan, ternyata memang benar-benar itu adalah Nabi dan utusannya Allah. Terus bagaimana? Ya sudahlah, jangan menceritakan atau jangan menentukan Nabi-Nabi selain 25 itu. Karena bisa jadi mereka bukan Nabi, tapi kita meyakini Nabi. Bisa jadi kita bukan meyakini bukan Nabi, ternyata itu adalah utusannya Allah. Maka cukuplah kemudian dengan 25 Nabi yang memang namanya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Justru yang lainnya, dianggap saja itu adalah kisah yang kita pun tidak mengetahui identitas Nabi dan Rasulnya. Karena yang diambil itu bukan kemudian Nabi dan Rasulnya yang ditekankan, tapi peristiwanya yang bisa kita ambil ibrahnya. Nah ini wonten mufasir ingkang matur wonten. Kok kula nggih sepakatnya gitu. Nah terus niki wonten nabi niki. Iya kalau dia benar-benar nabi, kalau betul atau menafikan ternyata itu adalah para nabi. Apa nggih namanya tafsir nggih ya. Yang tafsir nggih kita ambil nggih monggo, tapi sekiranya hanya peristiwa saja nggih monggo. Au kallati marra ala qaryatin itu kan Nabi dan Nabi Uzair. Kompak mufasir mengatakan itu adalah Nabi Uzair yang juga disebutkan dalam Taurat, yang juga disebutkan dalam Injil, termasuk Nabi Sam'un. Sehingga niku kan diaturaken dari mufasir, bukan dari mufasir, tapi dari Wahab bin Munabbi, yang itu ada kemiripan kisah yang ada di dalam kitab Injil. Atau misalnya terus kriteria bagaimana? Kita boleh kaget sebab sedoyo niku kalau berkaitan dengan para nabi memang harus dari riwayat. Boleh saja kita menentukan. Sikapnya mungkin lebih netral. Jadi yang kita lihat peristiwanya, bukan status orangnya. Wonten kali cekap rumiyin ini awal kisah, ya, awal kisah dari penduduk Antioquia, sebab disebut dengan Ashab Yasin. Karena ketika kita mau kitab surat Yasin, niku juga ada keterangan tentang pentingnya dakwah dan pentingnya ilmu. Ini mau dikatakan terus sampai akhir, mungkin wonten manfaatipun amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amaka mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jamali ma'adini sultani. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa alimtana wa alimna ma yanfa'una wa tanfa'una fid dini wal akhirah. Allahumma zidna fahman nabiyyin hadal musallim wa ilaman malaikatan mukarrabin. Allahumma zidna ilman wa fahman wa qawlan wa sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah. Allahumma zidna Allahumma al-Qur'an Allahumma al-Qur'an Allahumma al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Dakhilna jannata wa nabri azza wa jalla rabbana maulana Muhammadin al-bashirun nadir rasul munir wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Ya, kenapa saja. Yun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Musa